Ngiler sama iPhone Air atau S25 Edge tapi harganya bikin mikir? Tenang, Tecno keluarin HP super tipisnya di harga 4 jutaan. Tapi pertanyaannya, speknya ada yang dikorbanin nggak? Apa jangan-jangan pas ngegame gampang panas? Terus bakal bengkok nggak kalau ditekan gini? Yuk kita bahas. Tapi sebelumnya kita kepoin dulu yuk seberapa murah hati Tecno dari paket penjualannya yang punya box meriah. Banyak informasi spek di sini. Tapi ada satu tulisan yang langsung nyolok mata gua. 16 GB RAM. Wah, agak offside ya. Walaupun ada bintangnya nih, dijelasin 8+8. Pas dibuka ada kotak lagi dengan tulisan melesek ke dalam Pova Slim yang di dalamnya rame banget. Ada kertas garansi 12+1 bulan. Terus, Qualcomm. Padahal ini HP chipsetnya MediaTek loh. Pakai komponen apa ya dia? Atau salah masukin kertas kah? Habis itu kita dapat screen protector bawaan juga. Casing frosted yang cukup kaku sama stiker. Entah buat apa nih, tapi ya ada di situ. Dan ini dia HP-nya yang gak bosen-bosen tampilin spek HP. Plus dengan bangga bilang HP tertipis di dunia. Masih dapat charger juga 45 watt, SIM ejector, dan kabel Type A ke Type C. Pastinya langsung disambut sama iOS 15 berbasis Android 15. Terus diminta pilih bahasa yang ada Indonesianya di sini. Dan GPL langsung aja kita pilih English. Lanjut setup kayak biasa, regi sidik jari yang ada di layar. Dan setelah kelar, gue cek storage-nya kemakan hampir 21 GB. Dan langsung diminta update OS juga. Impresi gue sama HP ini serius, tipisnya sih nggak ketolongan. Apalagi ditunjang layar melengkung di sisi depan sama belakang. Punya tebal 5,9 mili, HP tertipis di dunia coy. Tapi ada yang aneh deh. Karena seingat gua, Samsung S25 Edge itu ada di 5,8 mili. Sedangkan iPhone Air 5,6. Lah, ini HP 5,95 mili. Terus kenapa Tecno berani klaim tertipis ya? Dan pas gua lihat lagi tulisannya, ada tambahan 3D Curve 5G Fold. Jadi buat yang nggak maksudnya ini HP tertipis di dunia dengan layar lengkung. Karena Samsung dan iPhone itu layarnya flat ya dia. Apakah ini jebakan? Ya, nggak juga lah. Lebih ke S3 marketingnya yang bagus dari Tecno. Hampir kegocek aja gua. Dan biar nggak cuman klaim doang, gua sekalian bandingin ukurannya nih. Dimana Tecno bukan yang paling tipis, tapi yang paling enteng. Terus kalau dibandingin sama S25 Edge yang desainnya ngotak, Tecno ini emang terlihat jauh lebih tipis ya, karena lengkungannya tadi. Bisa ngumpet juga di antara pen gua ini dong. Buat kamera modulnya memanjang ke samping, mirip banget kayak iPhone Air. Plus ada plateau, walaupun sambungannya masih kelihatan tuh. Untuk finishingnya, back matte finish dengan frame tipis yang agak glossy. Lanjut kita ke bagian depan yang punya bezel nggak bisa dibilang tipis. Ya standar aja. Cuma punya dagu yang sedikit lebih tebal dan nggak lupa ada dynamic island ala-ala di atas ini. Overall feel genggamnya sekali lagi gue mesti bilang tipis banget. Pas digantongin pun nggak berasa apa-apa. Malah lebih ke ngeri jatuh karena saking enteng dan tipisnya rada licin. Sekarang pertanyaannya, HP setipis ini apakah gampang bengkok? Dan gue coba tekan, pakai sekitar 50-60% tenaga sih aman ya. Nggak ada berasa meletot gitu. Cuma ya nggak tahu ya kalau kondisinya kedudukan di kantong belakang. Dan gue nggak berani coba juga sih. Terakhir untuk casingnya sendiri juga tipis banget. Pas dipakein ada nambah tebal dikit, tapi feel genggamnya masih mirip. Nah, bagian ini juga bikin kepo. Dengan bodi setipis ini, apakah speknya ada yang dikorbanin? Untuk layar sih aman, punya ukuran 6,78 inch curve dengan refresh rate 144Hz dan perlindungan layar Gorilla Glass 7i. Jadi patut diapresiasi, nggak cuma ngejar tipis, tapi tetap mikirin durability. Habis itu buat performance pakai chipset MediaTek Dimensity 6400 yang kalau gua cek skor Antutu 11-nya dapat di 620 ribuan. Ini jelas bukan chipset kenceng di kelas harganya. Mungkin chipset ini setara Snapdragon kepala 6 kali. Dan kalau dipakai harian, bukannya ngebut tapi nggak lemot juga. Overall mulus, walaupun sesekali kadang ada melambat. Kalau dipakai ngegame ringan kayak Mobile Legends masih aman kok. Mungkin settingannya juga yang nggak terlalu tinggi, dapat di Super HD. Total gua main 25 menit dan baterai berkurang 7%, masih masuk akal tuh. Oh ya, satu lagi, apakah HP tipis ini gampang panas?
Pas ngegame tadi, gue mulai di 34-an derajat dan di akhir naik ke 38 sampai 39 derajat. Bisa dibilang masih wajar lah ya, HP lain biasanya segitu juga, atau bahkan bisa sampai 40-an. Cuman sekali lagi ingat, dengan settingan mentok di Super HD. Nah, untuk baterai, ini bagian yang gue kaget. Dengan bodi setipis ini, Tecno malah masukin baterai 5160 mAh. Apple dan Samsung tampaknya perlu berguru ke HP ini. Karena sebagai perbandingan, iPhone R itu 3149 mAh dan S25 Edge 3900. Bahkan lebih gede dikit dari HP flagship mereka, S25 Ultra dan 17 Pro Max. Jujur agak sadis sih ini. Sedangkan charging dia support 45 watt dan ada bypass charging juga. Buat daya tahannya, gue sempat nonton video dari PhoneBuff yang bandingin sama S25 Edge, dan di akhir tes itu, Tecno masih sisa 21%, alias hampir 1/5 baterai. Jadi walaupun tipis, baterainya nggak gampang habis. Sama kayak channel ini yang baterainya bakal nyala terus buat mencapai 1 juta subscriber. Jadi kalau mau nemenin sampai sana, subscribe ya, dan like juga kalau belum, oke? Thank you. Kalau untuk kamera, setupnya simple. Lensa utamanya 50 megapiksel sama 2 megapiksel makro. Nggak ada ultra wide dengan selfie 13 megapiksel. Nanti kita bahas hasilnya setelah ini. Buat spek lainnya, HP ini HP 5G, IP64, speakernya mono, tapi ada Dolby Atmos. Sama ini nih. Jadi ini salah satu fitur pembeda juga, dinamain Moonlight. Intinya lampu pemanis di belakang kamera modul yang bakal nyala pas ada notif, charging, lowbat, dan beberapa lagi. Nyalanya juga ada berbagai macam pola. Intinya kayak mata manusia sih. Dan ada yang sama kayak gue nggak nih? Pas lihat langsung keinget sama karakter Baymax. Lucu ya? Dan ada animasi sendiri pas mau ngecas. Terus satu lagi, pas gue mau beli HP ini sempet kegocek karena ada Tecno Spark Slim sama Tecno Pova Slim. Namanya mirip, desain mirip, sama-sama layar lengkung dan tipis. Cuman setelah dicek bener-bener, ternyata emang dua HP beda. Gue coba ringkasin ya. Yang Spark Slim itu pakai Helio G200 dan nggak support 5G. Terus nggak punya lensa makro, dual speaker, dan ini yang bikin gue tepok jidat. Pas dicek tebelnya itu, si Spark-nya ini lebih tipis dari Pova, yaitu 5,93 mili. Loh, berarti the slimmest curve display-nya itu si Spark Slim ini dong, karena layarnya sama-sama lengkung. Tapi disinilah kehebatan S3 marketing Tecno lagi. Apa guanya yang on ya? Kalau gua baru nggak, si Spark Slim ini world's slimmest 3D curve phone. Sedangkan Pova Slim itu world's slimmest 3D curve 5G phone. Waduh, nice try nih Tecno. Oke, sekejap ngomongin kamera. Kalau buat foto hasilnya sih cukup bagus. Kalau emang cahayanya cukup. Selfie-nya juga lumayan dengan jarak pandang yang termasuk luas. Kalau videonya oke aja, jitternya cukup berasa, terutama pas jalan. Dynamic range kadang ada yang overexpose, sama kayak di selfie video juga. Tapi dalam mengekspos muka udah lumayan konsisten. Nah, di kondisi low light agak tricky. Tangan harus bener-bener diam. Kalau gerak dikit, lumayan sering dapat gambar blur. Tapi kalau bisa stabil, hasilnya tipis-tipis bisa dipamerin lah ya. Buat video, jitternya makin berasa, jadi lebih cocok buat ngerekam momen singkat aja. Dan untungnya, kamera yang oke aja ini cukup ketolong sama AI Gallery. Ada AI Eraser yang hasilnya rapi dan nggak kelihatan kayak editan. Terus foto kita bisa diperluas lagi pakai AI Extender, sama AI Sharpness yang bikin foto lebih tajam. Di luar galeri pun juga banyak fitur AI-nya yang cukup lengkap ya, dan listnya bisa dilihat di layar. Soal AI ini, kayaknya Tecno cukup konsisten deh kasih fiturnya yang berlimpah di semua device mereka. Termasuk tablet 2 jutaan mereka yang sempat gua review kemarin. Itu juga menarik sih, punya value lebih di kelas harganya. Cus kesana kalau belum nonton ya. Bang, kalau update softwarenya berapa lama? Gue coba cari info resmi di website, tapi sayangnya nggak ketemu. Dan feeling gue kayaknya kebanyakan HP Tecno lainnya, cuman di satu kali Android update aja ya. Jadi ini salah satu kelemahannya. HP ini punya 3 warna, ada hitam, putih, sama yang gue pakai ini biru. Buat harganya sendiri, gue ambil dari Shopee Malaysia yang kalau dirupiahin 4,1 juta. Buat varian 8 plus 256.
Jujur kalau dilihat dari chipset doang, harganya emang berasa tinggi sih. Tapi HP ini nggak jualan chipset, lebih ke bodi tipis, enteng, layar curve dengan baterai gede 5000-an mAh. Dan setahu gua, belum ada HP lain yang kombinasinya ini sih dengan harganya yang ditawarin. Tapi kalau teman-teman nggak terlalu peduli sama HP desain tipis, di harga 4 jutaan itu buat HP Tecno ada alternatif yang lebih all-rounder. Contohnya Tecno Camon 40 Pro 5G. Chipset lebih ngebut pakai Dimensity 7300, kamera cakep yang dapat ultrawide juga, baterai gede di 5200 mAh, stereo speaker dan lain sebagainya. Kalau masih kepo, gue udah bikin videonya di sini nih, atau gue bakal tag produknya di video. Terakhir, apakah HP ini masuk ke Indonesia? Setahu gua, ini HP tuh udah masuk di Malaysia lumayan lama. Dan karena nggak ada gembar-gembor sedikit pun dari Tecno Indonesia, feeling gua kayaknya nggak masuk deh. Cuman gue penasaran ya, kalaupun masuk, menurut kalian, apakah HP tipis Tecno ini bakal laris? Kalian bakal pertimbangan lirik HP ini nggak? Coba share pendapatnya ya, siapa tahu Tecno Indo ada lihat dan jadiin bahan pertimbangan.